Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini walaupun dalam suasana hujan. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid ini. Ya kira Bapak Ibu semuanya ketika hujan itu dihadirkan oleh Allah, itu peluang kita untuk menambahkan pahala kita, karena pahala yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keberatan peluang-peluang yang Allah ada di dalam kita. Mudah-mudahan kita istiqomah Bapak Ibu sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu Ya Rabbal alamin. biasa setiap Selasa dan Rabu menjelang istiqomah itu mengatakan kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 83. Wa is akasna Isa ke Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Sering kami katakan yang berulang-ulang di sini ketika Allah memulai dengan mengatakan wa is. Dan ingatlah, maka kita harus selalu mengingat peristiwa ini Bapak Ibu. Dan peristiwa yang Allah selalu ingat ini itu pedoman dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita akan menemukan hal-hal yang serupa nantinya dalam proses kita menjalani kehidupan ini. Wa istaqasna Isa ke Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jadi Allah ada menjanji kepada Bani Israel. Apa itu janjinya? La ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Kemudian wa bil walidaini ihsan, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Wazir qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat. Kemudian wal yatama, dan berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah kepada manusia husna, dengan baik. Wa aqimus shalah, dan tinggalkanlah sholat. Wa atu zakat, dan tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum, tapi kemudian kamu berpaling, kamu mengingkari. Illa qalilan, kecuali sebagian kecil dari kamu, minggu. Wa antum muridun, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi Bapak Ibu, Allah suruh kita mengingatnya bahwa Allah memberikan janji dan Bani Israel berjanji kepada Allah, dan sebagian kecil dari Bani Israel yang mengikuti janji, dan sebagian besar sebagai pembangkang. Dan Allah suruh ingat Bapak Ibu, artinya apa yang terjadi pada Bani Israel harus menjadi pelajaran bagi kita. Dan coba kita rasakan, kita tanya diri kita masing-masing. Allah pun membuat janji dengan kita. Apakah kita termasuk orang yang mengikuti janji, atau wa antum mu'ridun, atau kita masuk orang-orang yang membangkang? Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah. Artinya kita hanya boleh meminta kepada Allah, tidak dibenarkan meminta kepada selain Allah. Kalau ini sedang kita kerjakan, insya kita memang tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi kalau ada pula kita minta tolong kepada Allah, kemudian minta tolong pula kepada orang pintar, kepada paranormal, kepada sesajen, maka kita termasuk orang yang membangkang. Maka hati-hati Bapak Ibu, Allah kalau kita mengatakan waris, ingatlah. Kemudian Allah
ihsan. Ihsan itu apa? Perbuatan yang terbaik itu ihsan, Bapak Ibu. Apa itu ihsan? Orang yang membuat sesuatu dia yakin Allah melihatnya. Ketika orang sholat itu harus ihsan. Apa itu sholat yang ihsan? Ketika sholat kita milik Allah. Kalau kita tidak bisa milik Allah, yakin Allah melihat kita, maka berbuat baik kepada orang tua yang Allah perintahkan itu tidak hanya khair tapi ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik kepada Allah, kepada orang tua, melihat Allah. Berbuat baik kepada orang tua bukan mengharapkan orang tua membalas kebaikannya kepada kita. Kalau ada pertanyaan kepada kita, kenapa berbuat baik kepada orang tua? Bukan karena orang tua melahirkan kita, bukan karena orang tua membesarkan kita, bukan. Tapi perintah Allah agar kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Kalau ada yang kita yang ditakdirkan oleh Allah ketika lahir, orang tuanya pergi, kita bertanggung jawab. Kemudian setelah 2 tahun baru jumpa dan kita tetap berbuat ihsan. Selama hidup tidak pernah terjumpa dengan orang tua kita lahir dan pergi lagi orang tua kita. 20 tahun lagi kita sudah sukses, dia datang meminta kepada kita kasih. Karena diperintahkan kepada kita berbuat ihsan terbaik kepada orang tua kita. Jadi kalau ada terakhir kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita, kenapa? Ini tidak ibadah amal, ini menjual dulu. Amal pun terlantarkan. Kalau ada yang seperti itu, dia sudah sama dengan Bani Israel yang menghujur, yang membangkang. Kenapa Iblis tidak mau sujud? Allah memerintahkan kepada Iblis untuk sujud kepada Adam. Iblis tidak lakukan. Kenapa? Iblis punya alasan karena dia lebih baik daripada Adam. Maka orang yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya memang zalim, tidak mau tahu dengan dia. Kemudian dia tidak mau berbuat baik kepada orang tua. Allah memerintahkan. Dia mengatakan bahkan kalau turun apa engkau tidak pernah juga jangan boleh juga sama dengan iblis yang diperintahkan untuk sujud, dia cari alasan kebenaran. Maka orang hati kita jangan sampai kita termasuk Bani Israel yang membangkang. Jangan sampai kita sama seperti iblis yang cari alasan untuk tidak melakukan perintah Allah. Maka bakti kepada orang tua ingat, bukan karena orang tua baik, bukan karena orang tua memperhatikan kita, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah tadi, orang tua wakil wajib ihsan wajib kurban, dan berbuat ihsan juga kepada kerabat, kepada adik kakak sepupu. Kita harus berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat yang terbaik, Bapak Ibu. Kalau hati-hati kita dengan sahabat kita, dengan sepupu kita, harus mampu kita menahan diri. Kalau kita tidak mampu kita memaafkan. Kenapa harus memaafkan? Karena perintah Allah kepada kerabat kita berbuat ihsan. Kalau kita cari alasan pembenaran untuk tidak berbuat ihsan, maka kita termasuk kelompok yang antum mu'minun dan kamu membangkang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang ihsan? Yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Hati-hati kita Bapak Ibu, banyak misalnya anak yatim BPA, anak yatim tetangga kita, anak yatim murid kita, anak yatim keluarga kita. Yang namanya yatim Bapak Ibu dan dia harus kasih sayang. Kadang-kadang memang sebagian dari mereka semua dengan nakal. Kenapa mereka nakal? Karena Allah menguji kita sejauh mana kita perhatian kepada anak yatim. Nakal dia, baik dia yang kita harus memperhatikan dia. Jadi kalau ada antara kita kenapa nggak perhatikan anak yatim? Dia jahil, aja nakal, harus sama dengan iblis. Iblis cari alasan kebenaran untuk tidak sujud. Kita cari alasan kebenaran pula untuk tidak mengayomi anak yatim dengan alasan jahil nakal. Allah tidak mengatakan jahil nakal atau baiknya. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada yatim. Kemudian buat masakin, berbuat baik kepada orang miskin. Kalau orang miskin itu jahat sama kita, kita harus diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang miskin. Panjang lagi Bapak Ibu, waqulu linnasi husna, dan berbuat apalagi kepada manusia yang baik. Kalau kita termasuk orang beriman, tidak sama dengan Bani Israel, maka pastikan tutur kata kita, tutur kata yang baik-baik saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.